dalam Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GBI Pelita. GBI Pelita is gereja sosmed ya. Saudara boleh pakai sosmed, saudara boleh story, saudara boleh memberitakan firman lewat sosial media saudara selama ibadah. Sepanjang itu adalah hal-hal yang untuk ibadah memberkati yang lainnya. Saudara, yang saya kasihi tema GBI Pelita 2025, membangun hidup berdampak melalui kebiasaan baik. Sehingga 2025 dikenal dengan kata The Year of Good Habits. Ada gereja The Year of Harvest. Ada gereja yaitu gereja yang berkemenangan dan berkat internasional. Tapi untuk gereja GBI Pelita adalah The Year of Good Habits. Saya berdoa 2025 saudara membangun kebiasaan baik ya. Yang sebelah kanan saya katakan 2025, katakan sama-sama The Year of Good Habits. 2025 The Year. Ya, mengucapkannya belum good. Saudara harus perbaiki ya. Sebelah kiri 2025 The Year Good Habits. Sama-sama semuanya 2025 The Year of Good Habits. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saya berdoa saudara 2025 ini kebiasaan baikmu bertambah-tambah, kebiasaan buruk saudara semakin berkurang. Saudara boleh lihat, saudara lihat apakah saudara good habits atau bad habits. Kita lihat di slide pertama. Maka saudara akan melihat orang yang good habits adalah orang yang suka belajar, suka evaluasi, suka memperbaiki diri, suka menjadi orang yang mau belajar, selalu belajar. Dan orang yang bad habits, orangnya tidur, dengan khotbah pun tidur. Ya, orangnya malas, orangnya bohong, orangnya kotor, orangnya tidak disiplin. Saudara, apakah saudara tipe bad habit ya kira-kira? Saya tidak tahu, saudara yang bisa yang tahu. Saya berdoa 2024 sudah kita lewati, buang semuanya bad habit. Saya berdoa masih ada 12 hari kita lewati ya. Nah, kita masih ada lagi 350 lebih. Kita akan jumpai. Saya berdoa growing up. Sehingga perubahan yang baik itu yang muncul. Saudara lihat ada orang yang hidupnya bad habits. Saudara kita akan lihat contoh di Alkitab Lukas 22. Kita akan lihat Yesus biasa berdoa. Lukas 22 39 sampai 40. Yesus biasa berdoa. Kita akan baca Lukas 22 39 sampai 40. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Ayat 40 sama-sama kita baca. Setelah tiba tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Ayat yang ke-39, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa. Biasa artinya dia rutin. Biasa artinya dia sudah mengerjakannya menjadi kebiasaan, menjadi rutin yang dia kerjakan. Tiap pagi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Di Bukit Zaitun itu juga adalah dia ditangkap di Taman Getsemani. Getsemani itu ada di Bukit Zaitun. Di situ dia berdoa tiap pagi. Setiap pagi dia berdoa, ini kebiasaan Tuhan Yesus. Dia menularkan kebiasaan ini kepada murid-muridnya. Supaya murid-muridnya juga berdoa. Maka dia berkata, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga? Berdoa itu adalah berjaga-jaga. 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, iblis mencari mangsa yang mau ditelannya. Siapakah yang ditelan iblis? Mereka yang tidak berdoa. Mereka yang tidak baca firman Tuhan. Mereka akan ditelan. Mereka akan dihabisi iblis. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap. Ia bangun dan pergi keluar.
Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi pada pagi-pagi hari masih gelap, Yesus berdoa. Saya mau kebiasaan Yesus menjadi kebiasaanku juga. Saudara bangun pagi, mana duluan bangun? Matahari dulu bangun atau saudara bangun duluan? Duluan mana saudara? Kalau saudara duluan bangun berarti bangunmu sebelum jam 6. Kalau matahari bangun berarti bangunmu di atas jam 6, jam 7, jam 8. Tanya sebelahnya, kamu mana duluan? Matahari duluan bangun atau kau yang bangun duluan? Saudara kira-kira membangunkan matahari atau matahari membangunkan kau? Nah saudara, saya berdoa saudara adalah orang-orang yang bangun hari masih gelap. Nah masalahnya adalah tidurnya aja pun sudah jam 2. Ini dia, manusia pagi atau manusia malam itu ya. Saudara, tidur jam 2, mana mungkin lagi kau bangun jam 5. Kebutuhan tidur satu hari 28 jam. Paling tidak 8 jam tidur. Separah-parahnya pun 6 jam. Idealnya 7-8 jam. Sehingga kalau saudara perlu menang malam ini bertekad dulu tidur jam 11. Tanya sebelahnya, malam ini kita tidur jam berapa kau malam ini? Tanya dulu, malam ini aja, mulai aja dulu malam ini. Kira-kira kamu tekadnya jam berapa? Kalau menang malam ini, besok bangunnya pasti lebih menang. Ya, kita menangkan dulu malam ini ya. Ini kita habis ibadah 9:30. 9:30 kita pulang, oke lah makan-makan sebentar. Ciak pengah, silakan. Tapi tidurlah jam 11. Ya toleransi lah jam 12. Toleransi. Ingat ya, kedokteran pelepasan racun itu mulai jam 9 sampai jam 3. Detoksifikasi. Hati mengeluarkan racun, paru-paru mengeluarkan racun itu di jam-jam 11, jam 12, jam 1. Makanya kalau engkau tidur di jam itu, maka racun itu keluar. Sehingga engkau penting istirahat. Jangan sampai engkau tetap bekerja jam 2 pagi, jam 3 pagi, terus, nanti kanker hati. Nanti jadi penyakitan. Engkau perlu istirahat yang cukup. Nah saudara, kita akan belajar dari Tuhan Yesus. Kebiasaan itu, hal yang kita lakukan berulang kali. Sama-sama kita baca, kebiasaan, habit adalah titik 2. Hal yang kita lakukan berulang kali secara rutin. Sehingga menjadi sesuatu yang dilakukan tanpa berpikir lagi. Itulah kebiasaan. Saudara bangun pagi tadi pagi, pergi ke wastafel atau ke kamar mandi. Saudara langsung cuci muka, kemudian saudara sikat gigi. Saya percaya waktu mau sikat gigi saudara sudah kebiasaan. Ada di antara saudara tadi pagi mau sikat gigi berpikir dulu, sikat gigi enggak sekarang ya? Udah otomatis kan? Sikat gigi, nanti malam tidur pasti sikat gigi. Ada di antara saudara nanti malam tidur aja tanpa sikat gigi? Kayaknya ada ya beberapa orang nampaknya tidur aja tanpa sikat gigi. Kayaknya nggak mungkin, pasti akan gelisah. Saya pernah pulang dari luar kota kemalaman kecapean udah ngantuk. Tapi kemudian ada rasanya nggak enak kok nggak mau sikat gigi gitu ya. Tapi ngantuk. Kayak mana ya sikat gigi atau ngantuk? Sikat gigi atau mau tidur sikat gigi? Nah saudara, sikat gigi itu udah di alam bawah sadar. Kebiasaan itu adalah sesuatu yang saudara kerjakan terus menerus. Dan itu sudah terekam di alam bawah sadar. Saudara bawa sepeda motor udah biasa aja. Saudara bawa mobil itu sudah biasa, udah kebiasaan. Awal-awalnya mungkin berat. Ya kayak mana ya ini remnya atau close-nya atau bagaimana. Awal-awalnya oke. Tapi setelah 20 hari dikerjakan rutinitas, itu menjadi kebiasaan. Kebiasaanmu terbentuk sesuatu yang kau kerjakan tiap hari selama 21 hari. Paling bagus 62 hari, 2 bulan. 2 bulan saudara bangun jam 5, besok bangun jam 5, seminggu lagi juga bangun jam 5, tiap hari bangun jam 5. Selama 2 bulan saudara akan tetap bangun jam 5. Artinya apa? Sudah terset di alam bawah sadar saudara. Itulah kebiasaan. Saudara, orang bule itu atau orang-orang luar negeri terbiasa mereka itu di tepi pantai belajar, baca buku.
Kalau kita seringkali lihat Instagram, scroll, lihat makanan tapi nggak beli-beli, betul saudara? Nah saudara, kita kebiasaannya beda, kebiasaan mereka itu belajar. Saya mengajak sama saudara, tanamkan di hatimu 2025 ini, bangun kebiasaan. Apa yang buruk nanti kita doakan. Oleh pertolongan Roh Kudus engkau dimampukan meninggalkan kebiasaan buruk. Ya, nah berikutnya saudara boleh lihat. Saudara yang mana kira-kira? Bad habit atau good habit? Saudara coba lihat yang bad habit itu wajahnya takut kita lihatnya. Ya, bad habit. Kalau lihat good habit kita enak lihatnya, imut-imut, betul enggak saudara? Good habit, kita membentuk kebiasaan dan kemudian kebiasaan itu berbalik membentuk kita jadi karakter. Awal-awalnya membentuk kebiasaan saya bangun pagi jam 5, jam 6 berdoa itu enggak gampang. Semua juga orang kepingin mau tidur atau lebih panjang tidurnya. Tapi karena saya sudah berhasil 2 bulan, 2 tahun, maka itu udah otomatis bagi saya. Bangun pagi berdoa, baca Alkitab. Sharing firman Tuhan kepada banyak orang melalui WA Group. Saudara, udah menjadi kebiasaan, udah menjadi pola. Dan saya tidur itu jam 10, jam 11. Maka saya pulang dari sini setengah 10 sampai rumah nanti jam 10, cuci muka, sikat gigi, tidur. Kalau diajak ngomong-ngomong, ngopi-ngopi pasti saya nggak mau. Karena mataku udah berat. Semalam ada pertemuan kaum bapak tahun baruan. Setengah 10 saya sudah minta mereka stopkan, saya mau pulang. Kenapa Pak? Mataku udah berat. Tapi mereka bilang mata kami masih terang Pak. Nah beda mata saudara. Mata mereka masih terang. Mereka bilang masih jam 10 kok Pak. Iya tapi mataku udah gak tahan. Udah gini-gini lihat kau. Gue bilang. Karena kebiasaan mataku jam 10 sudah tutup. Nah saudara, beberapa di antara saudara jam 1 baru balas WA, betul? Jam 1 baru balas WA. Dan kemudian kalimatnya berkata, Bapak lagi ngapain? Cobalah, di WA saya Bapak lagi ngapain? Ya jam 1 lagi mimpi lah. Saudara, jam 1 udah pasti lagi mimpi. Dengar saya mau katakan sama saudara, kebiasaan itu dibentuk awalnya itu berat. Kebiasaan itu tidak dibentuk dengan sekejap. Makanya kalau engkau pacaran, laki-laki itu pada waktu pacaran aja udah bentak. Putuskan dia. Sebaliknya kalau engkau punya cewek bentak waktu pacaran. Jangan lanjutkan anak muda. Karena aku lihat ini beberapa anak muda ganteng tapi agak on mungkin sedikit. Jadi perlu diperbaiki. Mana tahu. Udah hati-hati lah. Saudara dengar ya anak-anak muda ganteng. Saya mau katakan. Jangan kau lihat cewek itu sekarang aja ini kau lihat ini kayak biasa-biasa. Waduh setelah menikah ganasnya bukan main kadang-kadang saudara. Ya itulah realita. Ya mana adalah waktu pacaran ganas sekali betul enggak? Pasti dia akan agak-agak begini, agak-agak so sweet, imut. Tapi saya mau katakan sama saudara, oke, good. Imut, so sweet, nice looking. Tapi kalau untuk pacaran aja udah bentak, pukul meja. Diam kau bang ya. Bisa aku bilang diam? Ada loh cowok. Terus dia bilang, udah bisa aku ngomong. Belum. Ini true story loh. Udah digitu-gitukan pun si cowok ini ditanya, kok masih mau lanjut? Inilah cowok yang paling bodoh di dunia. Ingat ya, saudara kalau nonton film, trailernya aja udah hantu-hantu, pastilah filmnya nggak malaikat lagi, betul nggak? Kan aneh dirimu. Trailernya 2 menit, udah hantu-hantu 2 menit, terus kau berharap malaikat lah pas main, malaikat. Udah pasti selama 2 jam hantu semua itu. Begitulah pacaran. Kalau pacaran aja udah selingkuh, kau lanjutkan pernikahanmu dia selingkuh. Oh enggak lah Pak Pendeta, kan ada Yesus. Iya aku tahu ada Yesus. Yesus saja mengalahkan kematian kok. Betul, dia mengalahkan kematian untuk merubah kebiasaanmu. Tidak cukup hanya Yesus.
perlu keputusanmu. You see? Understand? Tuhan mau menolong engkau besok pagi bangun jam 5 atau jam 6. Tapi kau bilang, aku gak mau. Kenapa? Apa mau dibuat Tuhan? Kamu gak mau berubah. Tuhan bilang, aku mau mengubah. Aku gak mau. Punya aku kok mataku ini. Mau lihat pornografi, kenapa Tuhan? Sukaku. Artinya apa? Tidak bisa berubah itu hanya di pihak Tuhan. Harus dua pihak. Harus ada kerinduanmu malam ini berkata, aku mau berubah. Aku mau meninggalkan pornografi. Aku tidak lagi menonton film-film yang porno atau yang najis. Aku mau close. Aku mau hidup baru. Dan aku mau ingatkan beberapa di antaramu, engkau harus rela meninggalkan teman-temanmu beberapa orang. Biarkan Tuhan berbisik kepadamu malam ini. Tinggalkan si ini, tinggalkan si ini, tinggalkan si ini. 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tuhan bilang dalam Amsal, jangan berteman dengan orang bebal supaya engkau jangan bebal. Jangan berteman dengan pemarah supaya kau jangan pemarah. Jangan berteman dengan penggosip supaya kau jangan penggosip. Tuhan lo yang bilang itu. Jadi kalau temanmu tetap ngajak nongki-nongki, nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi sampai jam 2. Dengar, malam ini kalau ada orang ngajak mau ngopi-ngopi, langsung tanya, apa temanya? Natal aja ada tema, betul nggak? Apa temanya? Topiknya apa mau dibahas? Nggak ada lah. Ngawur ngidul, ngawur ngidul, ngawur ngidul. Tak nggak jelas kemana-mana. 3 jam habis, 4 jam habis. Habis uangmu, habis waktumu, habis tenagamu. Tidurmu telat, besok bangun pagi. Terpaksa kau bangun jam 7 ada bilok di matamu. Do you know what is bilok? Bilok is taib mata. Masih ada taib mata. Saya mau katakan sama saudara, dengar baik. Relakah engkau, Tuhan akan berbisik di hatimu. Tinggalkan ini, tinggalkan ini, tinggalkan ini. Bukan musuhi ya, bukan musuhi, jaga jarak. Pertemananmu itu efeknya 80%. 80% pertemananmu membentuk karaktermu, membentuk kebiasaanmu, membentuk sifatmu, membentuk watakmu. Mau berkoar-koar pun saya khotbah di sini habis-habisan, tapi engkau tetap berteman dengan orang yang ngomongnya kotor, tetap mulutmu kotor. Mau habis-habisan saya khotbah, saudara dengar khotbah, sayang, nggak terbentuk hidupmu. Life is too short. Jadi saudara, taburlah pikiran. Pikiran akan menghasilkan perbuatan. Perbuatan akan menghasilkan kebiasaan. Kebiasaan akan membentuk karakter. Karakter akan membentuk masa depanmu sukses. Jadi masa depanmu sukses cukup kuliah sekarang. Nggak usah repot-repot 2030 engkau jadi apa. Cukup aku lihat apa yang kau lakukan mulai bangun pagi sampai malam tidur. Aku bisa jawab kau sukses. Bahkan orang tanpa Yesus bisa sukses. Lihat orang-orang Jepang, agama Shinto, Dewa Matahari. 90% lebih mereka menyembah bukan Tuhan Yesus. Kebiasaan mereka rajin, disiplin. Itu namanya di Alkitab berkat universal. Berkat universal artinya siapa yang melakukan rajin dia kaya. Siapa yang malas dia miskin. Perhatikan baik. Yang pertama ada orang tidak punya Tuhan Yesus. Tapi dia rajin. Dia disiplin. Dia sukses. Dalam sisi ekonomi ini ya. Ini kita bicara, saya nggak bilang dia bahagia. Saya nggak bilang dia punya hidup kekal. Karena hidup kekal hanya dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara menjawab. Seseorang kenal Tuhan Yesus, punya Tuhan Yesus di hatinya, melayani, khotbah, tapi malas, tidak disiplin. Kutanya, sukses atau gagal? Kok payah kalian menjawab? Jawab dong supaya enak diskusi kita malam ini. Ini midnight ini. Orang yang punya Yesus, melayani Tuhan, punya Roh Kudus di hatinya,
tapi malas, tidak disiplin, ini sukses atau gagal? Mantap, mantap. Orang punya Yesus, dia rajin, dia disiplin, dia takut Tuhan, bekerja benar, apa yang di tangannya dikerjakan segenap hati. Sukses atau gagal? Sukses. Jadi saudara, sedih aku melihat orang punya Tuhan Yesus. Utanglah 100, pinjamlah, traktirlah. Anak Tuhan tidak pengemis. Anak Tuhan tidak peminta-minta. Saya bukan bilang anak Tuhan harus kaya. Minimal cukup. Bukankah itu doa Bapa kami? Berilah kami makanan yang secukupnya. Secukupnya. Tapi Yohanes 10 ayat 10 dikatakan Tuhan datang memberikan hidup berkelimpahan. Berkelimpahan artinya engkau jadi berkat bagi orang. Menolong orang lain. Pesanku sama saudara. Bangun kebiasaanmu 2025 ini. Bahkan kalau engkau sedang PDKT seorang cowok. Lihat dulu kebiasaannya. Bahkan lihat dulu kebiasaan kalau dia marah. Penting loh kau mengenal pasangan saat dia marah bagaimana. Apakah kalau dia marah kata-kata kotor, bentak meja, menjerit. Saya bisa marah tapi enggak menjerit. Enggak bentak meja. Anak Tuhan bisa marah. Tegas bisa. Saudara, kebiasaan itu tidak akan berubah dalam sekejap. Kebiasaan itu dibentuk butuh waktu, butuh perjuangan. Oleh karena itu saya mengatakan, taburlah dalam pikiranmu. Sama-sama katakan, dimulai dari pikiran saya, pegang otak masing-masing, 1, 2 ya. Dimulai dari pikiran saya menjadi perbuatan, goyangkan tanganmu menjadi kebiasaan, menjadi karakter, nasibku sukses. Oke, ada hadapan. Dimulai dari pikiran saya, menjadi perbuatan, menjadi kebiasaan, menjadi karakter saya pasti sukses. Bersama Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Jadi malam ini pikirkanlah tidur jam berapa? 11. Amin. Mulai ya. Kan berpikir kan masih nggak bayar, betul nggak? Pikirkan aja, walaupun nanti agak fleksibel ya jam 12. Pokoknya jam 10.30 mulai sikat gigi. Saya udah janji tadiku sama Tuhan Yesus jam 11. Tapi sepertinya ini mustahil ya Tuhan. Karena kau sudah terbentuk jam 1, jam 2. Bahkan engkau berani sleep call sleep. Yes. Manalah bisa kau tidur sambil call-callan. How are you? Hayo apa? Kau kurang kerjaan. Saudara, kalau orang sudah jam 2, jam 3 masih hidup. Kecuali karena kau bekerja malam, it's okay. Tapi kalau kau kurang kerjaan mengganggu orang yang udah mau tidur. Dan si cowok itu besok mau kuliah. Si cewek itu besok mau kerja. Manalah segar mukamu kalau hanya 3 jam. Pernah kau melihat wajahmu 3 jam tidur? Wajahmu mau kau pakai bedak, tarik sana, tarik sini. Tetap aja agak mau jatuh gini, betul gak saudara? Karena kurang tidur. Penting kau tidur 7 jam, 8 jam. Ingat ya, orang yang kerja keras itu tidurnya nyenyak. Orang yang kurang kerjaan mengganggu tidur orang lain. Saya mengajak sama saudara berikutnya, learn good habits. Apakah saudara apakah saudara bangun lebih cepat? Saya berdoa engkau bangun lebih cepat. Pikirkan, besok kira-kira bangun jam berapa? Tanya sebelahnya, kau pikirkan dulu, besok kira-kira kau bangun jam berapa? Tanya sebelah dulu, mikir aja dulu. Siapa yang mau mikir besok bangun jam 5? Oh, langsung dijawab jam 7. Oh, itu pun udah pertobatan itu ya. Sebelumnya jam 9. Nah, itu puji Tuhan lah kan dari jam 9 ke jam 7 kan udah bertobat itu. Bertobat bertahap. Saudara, siapa yang mau memikirkan besok bangun jam 5 atau jam 6? Angkat tangan lah, 5 atau 6. Is oke ya. Kan berpikir masih berpikir. Kan belum menjadi, berpikir dulu baru perbuatan. Perbuatan menjadi kebiasaan. Kebiasaan menjadi karakter. Karakter menjadi nasib sukses. Masa depan sukses.
Ya, oke, pikirkan. Oke, mulai sekarang coba pikirkan. Kira-kira malam tidur ini jam 11, besok bangun jam 6 paling tidak lah katakan. Jam 6 udah oke, karena sebelumnya jam 8. Jam 6 kan udah pertobatan yang luar biasa itu. Setelah itu kau baca ayat firman Tuhan, kau ambil satu ayat, kau kirim sama seseorang. Kan PDKT paling bagus kan kirim ayat, betul gak saudara? Oh so sweet kirim ayat. Padahal lagi PDKT, betul gak saudara? Gak semua orang kirim ayat itu tulus, kadang-kadang hanya untuk melempangkan kemauan modusnya aja. Saya mau katakan sama saudara, coba perhatikan bangunmu besok pagi ya. Apakah saudara mensikat gigi tiap hari 2 kali sehari? Saya berdoa engkau menjadi orang yang sudah terlatih itu. Sikat gigi sesudah makan harusnya, bukan sebelum makan. Menurut dokter gigi sesudah makan. Tapi semua kita ini rata-rata sebelum makan. Ya, tapi saya syukurilah ada beberapa di antara kalian sesudah makan cek pakai HP-nya. Nah, ya baguslah cek mata lengket ada hijau, ada apa daun ubi tumbuh, ada cabe. Ya. Karena pernah pengalaman saya, lengket nggak tahu aku sadar nggak sadar. Tapi pas lagi ngomong, istriku bilang. Jadi saya pun, oh ya. Allah yang ketawa, ini samanya kalian dengan saya, sama-sama sepengalaman, sama-sama pernah lengket, betul nggak? Saudara, apakah saudara mandi tiap hari? Jangan, lihat, orang yang narkoba itu malas mandi. Jadi kalau ada orang yang kau jumpai jarang mandi, kau narkoba ya? Iya mereka itu payah mandi, malas, mereka lebih suka. Saudara, apakah saudara do exercise, olahraga? Ini penting, kebiasaan yang penting do exercise. Kalau saya jalan 1 jam sehari, 1 jam sehari saya jalan cepat. Kalau istriku di rumah, dia pakai YouTube, dia ambil olahraga. 1, 2, 1, 2, 1. Ya terserahlah, pokoknya masing-masing olahraga saling menghormati. Kemudian ditimbang berat badan, kok masih naik ya. Ya saya bilang lah kan masih baru seminggu mama olahraga, wajar lah. Tidak ada berat badan langsung instan turun. Kita baru 1 hari diet, maunya langsung turun 2 kilo, mana bisa. Saudara, perlu olahraga, perlu exercise, itu kebiasaan penting. Latih itu jadi kebiasaan, menjadi habit yang sehat. Latih dirimu study regularly. Biasa baca buku, biasa seminar, biasa saya latih upgrade diriku. Saya ini sudah konselor keluarga. Saya baca buku dan saya akan terangkan di seminar keluarga nanti, retreat keluarga, couple di bulan Juni. Saya terangkan bagaimana menikah, cekcok berubah jadi cocok. Bagaimana mengubah cekcok jadi cocok. Bagaimana banyak cocok sedikit cekcok. Lebih tepatnya adalah bagaimana mengubah cekcok jadi cocok. Bagaimana saudara mencintai hingga terluka. Ingat, kalau kau berani mencintai seseorang, siap-siaplah terluka. Ya, kalau engkau mencintai seseorang, engkau siap terluka. Itu ada bagaimana menata luka di hati kita. Ada ilmunya semua, ada pelajarannya, perlu mempelajari itu. Supaya luka dan kepahitanmu enggak terus ada. Sehingga kepahitanmu engkau bisa buang, engkau lepaskan pengampunan. Ada ilmunya, ada bukunya. Bagaimana mempertahankan pernikahan. Karena dalam pernikahan banyak orang mau cerai. Banyak orang enggak bertahan. Dulu orang Kristen jarang cerai. Sekarang itu udah banyak. Udah mulai rame. Saya ajak itu semua perlu pelajaran. Makanya saya katakan saudara harus menjadikan kebiasaan itu membaca, belajar dan belajar. Apakah saudara makanannya sehat? Makananmu sehat enggak? Saudara minum kopi, saset 1 saset. Saya pernah duduk dengan supir ke arah Sibolga. Saya naik mobil dari Medan. Dan singgah di tempat minuman kopi para supir. Waduh, saya lihat ambil 1 saset, langsung masukkan, kemudian kopi susu kental yang di kaleng, masuk lagi, kemudian tambah lagi 2 sendok gula pasir.
2 sendok saya lihatnya, iya. Dikocoknya. Baru dia bilang, kopi. Saya kasih sama temanku orang Korea, kopi kita yang saset. Dia minum, mana kopi? This is not coffee, this is sugar. Dia bilang ini gula. Klaim minum gula selama ini katanya. Bukan kopi. Mana kopimu? Aku bilang, dikasihnya. Gak ada rasa manis. Dan dia sehat. Hati-hati anak-anak yang suka saset-saset. Itu merusak tubuhmu. Hati-hati, jangan suka sekali juga makan mie instan yang saset. Lihatlah rambutmu makin keriting, perhatikan. Segala yang instan tidak baik, jangan suka hal-hal itu saudara. Makan yang sehat, saudara, ini nasi, udah gula, minum lagi teh manis. Gula campur gula, maka kau jadi manis. Maksudnya penyakit gula manis. Ya, saudara perhatikan, kalau engkau sudah terbiasa, tolong orang yang tidak terbiasa, share. Terbiasalah berdoa, pray to God. Jadikan doa itu your lifestyle. Jadi kebiasaan. Berdoa bukan harus di gereja, dimanapun kau bisa berdoa. Berdoa itu adalah membuat engkau kuat, membuat engkau semangat. Membuat engkau tidak mudah jatuh dalam pencobaan. Dengar laki-laki, kalau engkau tidak berdoa, tidak berjaga-jaga, engkau rentan jatuh dengan percabulan perzinahan. Baik yang sudah menikah dan belum menikah. Semua kita laki-laki rentan dengan perzinahan. Berjaga-jaga. 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, iblis bagaikan singa mengaung-ngaung mencari mangsanya. Perlu jaga dirimu dengan doa dan firman Allah. Saya sebagai pendeta sendiri pun bisa jatuh kalau tidak berjaga-jaga dengan doa. Bangun doamu, tidak ada yang kuat. Kita perlu Tuhan. Kita perlu kuasa Tuhan. Ada banyak istri-istri jatuh dengan suami lain. Dengan anak muda. Ada banyak suami jatuh dengan perempuan-perempuan lain. Kenapa? Karena tidak berdoa. Suami istri kalau berdoa tiap hari tidak jatuh perselingkuhan. Survei. Pasangan suami istri 3 menit berdoa tiap hari. Tidak berselingkuh. 3 menit kita pikir itu singkat kan? Tapi powerful. 3 menit pegangan tangan berdoa suami istri. Pasanganmu tidak jatuh selingkuh. Pak, tapi kami LDR. Ada PC, video call. Hai sayang, di mana kau? Di Batam. Lagi ngapain? Video call, kita berdoa sebelum tidur, video call. Tapi kalau engkau video call gak perlu, di mana posisimu? Lihatlah siapa-siapa sebelahmu, lihatlah. Nanti diarahkannya ke Allah salib. Ini kayak aku dekat salib. Padahal selingkuhannya sebelah. Video call untuk berdoa, 3 menit. Close every day with pray. Pasanganmu tidak mungkin selingkuh. Doa itu menjagai pasanganmu. Tuhan Yesus berkati pasanganku di Batam. Tuhan Yesus berkati pasanganku di Medan. Jagai hubungan kami. Perlu kalian berdoa itu. Karena si pelakor di mana-mana ada. Si pebinor di mana-mana pun ada. Di mana-mana ada. Dengar baik. Semua orang sedang digoda. Tidak ada orang yang tidak digoda untuk perzinahan. Semua kita digoda saat ini. Oleh karena itu apa? Jaga dirimu dengan doa. Punya waktu, makanya pasangan yang sedang mau, yang saya BPN sekarang ini, mereka punya grup itu doa. Mana laporan doa? Doa. Mereka doa 5 menit. Mereka nyanyi 1-2 lagu, puji Tuhan. Khotbah lagi, akhirnya gak tidur-tidur. Nah intermezzo aja. Saudara perlu, saudara head, menolong orang yang lebih tua, lebih senior. Kalau saudara lihat di lift ada orang yang lebih tua, saudara tolong duluan Pak, duluan Bu. Di bus mereka berdiri, duduk Pak, duduk Bu, biar saya yang berdiri. Murah hati menolong, itu kebiasaanmu. Lihat ada orang tua Pak yang menyeberang, saya bantu ya Bu, Pak, saya bantu menyeberang. Itu orang kebiasaan yang bagus. Saudara tidur on time. Berikutnya saudara. Berikutnya adalah perhatikan, karakter baik tidak muncul tiba-tiba. Tidak ada karakter baik. Untuk senyum aja itu perlu latihan. Latihan. Bibir kita ini lebih cenderung jatuh loh. Coba lihat sekarang.
Untuk senyum ditarik enggak? Ditarik. Cenderung mana? Cenderung ditarik atau jatuh? Cenderung jatuh bibir kita ini. Untuk senyum itu penting latihan. Latihan. Coba latih senyum kiri kanan dulu. Senyum shalom. Shalom, engkau bahagia, engkau diberkati. Senyum. Tapi jangan punya senyum sendiri di kamar mandi, di mana-mana. Nanti saya makin lama makin aneh. Saudara, latih dirimu senyum. Senyum itu dilatih. Saya punya teman, punya restoran. 8 tahun saya Pak melatih penerima tamu sampai melayani itu untuk begini aja. Selamat datang, selamat datang. Berapa tahun Pak? 8 tahun. Selamat datang. Senyumnya diukur kiri kanan, simetris enggak? Diukur. Sampai pakai roll loh. Supaya sampai senyumnya itu dilatih begitu. Enggak gampang, selamat datang, selamat datang. Saya berdoa engkau latih dirimu senyum. Lihat, saya mau tanya. Kalau kalian lihat orang senyum enak enggak? Enak. Coba kau lihat orang tidak senyum, takut enggak? Selama saudara jumpa sama dia gini terus. Kita pun gemetar, betul enggak saudara? Ada apa ya Tuhan, ada apa? Senang lihat orang senyum. Dan kalau engkau senyum, endorfin lepas. Apa endorfin? Hormon bahagia. Hormon penghilang sakit. Endorfin itu sama seperti morfin. Sering-sering senyum. Latih di tempat yang tepat tentunya. Good habits saudara. Kebiasaan kecil yang terus dilakukan. Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10. Sama-sama kita baca 1, 2 ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara mau dipercayakan Tuhan perkara besar, setia dulu perkara kecil. Kecil nampaknya tidur jam 11, tapi efeknya besar. Kalau engkau menang malam ini tidur jam 11, lihat besok kau lebih sehat. Dan engkau berdoa, engkau olahraga, latihan, hal-hal sepele nampaknya. Berteman dengan orang-orang yang positif, berteman dengan orang-orang yang membuat engkau lebih sukses. Kalau engkau mau sukses, berteman dengan orang sukses. Kalau engkau mau rajin, berteman dengan orang rajin. Kalau engkau mau jadi penggosip, berteman dengan penggosip. Intinya, siapa temanmu, itulah hidupmu. Bahkan saya katakan, siapa temanmu, itulah masa depanmu. Saudara, hati-hati dengan kebiasaan saudara. Berikutnya, Daud berlatih alih-alih di tempat yang sunyi. Bunuh Goliat di depan banyak orang. Semua kita sangat terpukau dengan Daud. Sekali aja dia mengayun alih-alihnya, langsung ke jidat daripada Goliat. Goliat rebah, mati. Sekali tembak. Saudara tahu apakah itu terjadi begitu saja? No. Dia beratus kali, beribu kali dia melempar batu kepada beruang, singa yang ingin mengambil domba-domba yang dia gembalakan. Tidak ada melihat dia di tempat pengembalaan. Nggak ada yang melihat dia. Tapi semua orang melihat dia berhasil ketika mengalahkan Goliat. Dan dia diurapi Tuhan jadi raja. Dan dia punya urapan Tuhan untuk mengusir setan dari Saul. Sehingga perubahan itu ada usahamu dan butuh urapan Tuhan. Sebentar kita menerima pengurapan Tuhan. Engkau tidak bisa berubah dengan dirimu sendiri. Mungkin engkau orangnya pemarah. Engkau ingin berubah jadi peramah. Itu butuh Roh Kudus menjamah engkau. Mungkin engkau orangnya sakit hati. Kepahitan, dendam, benci. Kau butuh Roh Kudus membuat hatimu murah hati, mengampuni dan lemah. Untuk berubah itu penting kuasa Tuhan dan keputusanmu dan kemauanmu. Saudara, berikutnya, habits dibangun 21 sampai 66 hari. Yang pertama, apa yang perlu dibangun? Sama-sama kita baca 1, 2 ya. Berdoa saat bangun pagi. Bilang sebelahnya, berdoa saat bangun pagi. Siapa yang mau membiasakan diri berdoa saat bangun pagi? Yang mau membiasakan diri mulai hari ini. Amin. Oh, terima kasih. Semua kalian angkat tangan. Tuhan senang di surga melihatnya. Tuhan memberkati engkau. Aku berdoa, kau diurapi Tuhan. Besok pagi bangun, engkau berdoa. Ingat, kalau kau berdoa, bukan berarti gak ada masalah.
berdoa memberi kau kekuatan baru menghadapi kehidupan ini. Yang kedua, biasakan apa? Minum segelas air tiap pagi. Kebutuhan kita 8 gelas, 2 liter per hari. Bangun pagi minum, ada 1 gelas, 2 gelas, lebih bagus 2 gelas. Bereskan tempat tidur. Ingat kalau engkau mau memenangkan hidupmu, menangkan dulu tempat tidurmu. Bangun pagi, bereskan tempat tidur. Tapi kalau engkau tidur di hotel, nggak usah harus bereskan, karena di hotel ada yang membereskan itu. Bereskan aja tempat tidurmu masing-masing. Toiletmu perhatikan, kalau toiletmu kotor, memang engkau orangnya kotor. Ukuran kebersihan itu toilet. Aku berdoa toiletmu bersih. Aku berdoa tempat tidurmu bersih. Bukan mewah, bukan mahal, tapi kau bersih. Dari situ nampak ciri orang sukses. Ya anak boruku, anak boru Hasian, pastikan tempat tidurmu itu rapi, bersih. Supaya kalau engkau pulang dari tempat lain capek, enak tidur. Tapi ada juga orang berantakan pun kayak kandang kerbau, tetap tidur dia. Bau ngences situ terus. Dan dia tetap mimpi juga. Mujizat itu saudara. Udah separah itu pun bayangkanlah kotornya hidupnya itu. Taruh barang pada tempatnya itu kebiasaan. Sehingga kalau naik sepeda motor pulang dari sini letakkan kunci. Supaya besok pagi bangun nggak repot lagi. Mana kunci, mana kunci, mana kunci. Karena nanti mana kau letakkan. Kalau letakkan di atas kulkas lah. Kalau letakkan di atas lemari lah. Ada yang diletakkannya di bawah kolong tempat tidur. Ya nggak nampak. Saudara matikan lampu bila keluar ruangan. Kalau saudara pergi keluar matikan lampu. Arus listrik itu uang. Biasakan lebih banyak tersenyum. Latih banyak tersenyum. Ya. Latih banyak tersenyum. Ingat kalau kau foto senyum lebih cantik. Tapi kalau kau foto nggak senyum, tukang fotonya pun bisa jatuh rebah saudara. Karena ketakutan, apalah ibu ini nggak mau senyum-senyum. Rupanya beratan hutang, dia ditindih hutang. Jadi acara itu, jadi tukang foto bilang, sikit lagi lah bu, senyum-senyum, kelempar aqua kau nanti ya anak saudara. Karena ternyata dia penuh dengan pinjaman untuk berpesta itu. Beratan hutang. Ingat ya, jangan biasakan berhutang. Sejak gadis, jangan suka berhutang. Nanti kau sampai nenek-nenek berhutang. Kecuali emergensi, aku masih oke. Emergensi, tapi nggak mungkin tiap hari emergensi. Tiap hari emergensi itu darurat. Aku berdoa saudara, biasakan kelola keuanganmu. Jangan biasakan minjam-minjam. Saudara, tidak menunda pekerjaan. Katakan, saya tidak menunda pekerjaan. Satu dua ya. Oh mantap. Jadi kalau engkau tahu, ini yang bisa kau kerjakan sekarang, kerjakan. Jangan besok, karena besok menumpuk lagi pekerjaan. Berhenti mengeluh, biasakan bersyukur. Jangan biasakan mengeluh, selalu mengucap syukur. 1 Korintus 10 ayat 10 katakan, orang yang mengeluh, orang yang akan cepat mengalami kematian. Jangan mau mengeluh, mengucap syukur dalam segala hal. Berikutnya terakhir, bagaimana mengubah kebiasaan buruk hingga punya karakter baik. 1, harus lahir baru. 2 Korintus 5:17, barang siapa dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang lama sudah berlalu, yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Sama seperti yang kau beli baju baru, kau ganti baju lama, kau pakai baju baru. Tanggalkan sifat lama. Tanggalkan apa yang buruk selama 2024. Tanggalkan. 2025 bangun kebiasaan baru. Kata-katamu yang sopan. Dan biasakan ngomong intonasi rendah. Saya sering melihat rumah tangga. Masalahnya kecil, intonasinya tinggi. Rumah terbakar. Saya tanya apa masalahnya? Masalah letak sepatu aja ya Pak Pendeta. Tapi istrinya, sepatu. Waduh, masalahnya kecil, intonasi tinggi. Ingat, orang yang hatinya sudah sembuh, bicara baik-baik, intonasi baik-baik, di tempat yang baik, berdoa baik-baik, hasilnya baik-baik. Aku berdoa, jangan biasakan menjerit, biasakan berkata-kata dengan baik. Roh Kudus memampukan kita. Yang kedua, harus diproses oleh firman. Firman itu mengubah kita.
Dalam kitab Roma 12 dikatakan pembaruan pola pikir. Dari pikiran saya berubah. Saya mau hidup kudus, saya mau hidup berkenan, saya mau disiplin, saya mau menjadi ayah teladan, saya mau menjadi suami teladan. Itu kupikirkan terus. Saya mau menjadi suami yang sayang istri, saya menjadi ayah sayang anak-anak, saya jadi berkat bagi jemaat, hidupku teladan, hidupku jadi contoh. Kupikirkan karena aku anak Tuhan, pikiran itu menjadi perbuatan, perbuatan menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi karakter menjadi nasib penuh masa depan. Pikirkan aku sukses, aku berhasil, aku disiplin, aku kerja keras. Aku orangnya ramah, aku orangnya murah hati. Pikirkan itu, pikirkan yang baik tentang dirimu. Aku orangnya pemberi, aku orangnya pengampun. Yang terakhir saudara, harus menaati tuntunan Roh Kudus. Saudara, penting Roh Kudus menuntun saudara. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan Yesus. Aku percaya Roh Kudus mampu memulihkan kita. Nggak usah tertuduh kalau masih ada kelemahan. Saya pun ada kelemahan. Justru saudara datang kepada Tuhan malam ini. Roh Kudus mampukan saudara. Memulihkan saudara. Membentuk saudara. Saudara, anak-anakku, pemuda-pemuda. Tuhan mau tolong engkau berhenti melihat pornografi. Tuhan tahu beberapa di antara engkau terikat dengan pornografi. Tuhan sayang sama engkau. Saya berdoa bagi engkau anak-anak wanita. Tuhan mau tolong engkau menjadi wanita yang kuat. Supaya engkau bukan menjadi wanita yang mudah sakit hati, mudah tersinggung, mudah marah, mudah ngamuk, mudah emosi. Silent, tiba-tiba berteriak. Tuhan tolong engkau. Kebiasaanmu akan diobat Tuhan lebih baik dan lebih baik. Semua kita orang yang berdosa. Kasih Tuhan cukup bagi kita. Dengan iman kita katakan, pulihkan hatiku.